Bapak sekalian, anak-anak muda NTB kumpul di Islamic Center sebanyak ini, alhamdulillah juga tidak ada juga sekali. Masya Allah. Seyogianya kita memuliakan para guru dan para ustadz kita. Ketika kalian ingin menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang bisa mengukir sejarah peradaban, maka hal yang harus kalian lakukan salah satunya adalah memuliakan guru-guru kalian. Memuliakan guru bukan hanya menunduk-nunduk jalan di depannya, tetapi memuliakan guru adalah mencoba untuk menjadikan ilmu yang diajarkan itu bisa kalian amalkan, kemudian mengalir pahalanya untuk guru-guru tersebut. Hari ini ketika saya berdakwah keliling Indonesia, baik secara offline atau saya berdakwah dengan konten-konten online, saya selalu meniatkan bahwa jika ada kebaikan di dalam dakwah saya, jika ada pahala di dalam dakwah saya berharap pahala dan kebaikan itu mengalir untuk orang tua saya, ibu, ayah, kakak saya yang meninggal di tsunami, dan juga mengalir untuk guru-guru saya. Dan saya memberitahu itu kepada guru saya agar dia merasa bahagia, merasa bersyukur punya murid seperti saya, walaupun saya bukan orang hebat. Tetapi dengan banyaknya orang yang mendapatkan manfaat berharap dari dakwah saya, maka saya berharap itu juga mengalir pahalanya untuk mereka. Saya sering cerita tentang guru saya yang mengajarkan saya Al-Quran ketika saya usia kelas 4 SD. Lalu saya ikut musabaqah dari tingkat kecamatan, bahkan awalnya dari tingkat kampung. Dari tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional, alhamdulillah. Padahal yang beliau ajarkan itu hal yang paling dasar. Beliau tidak mengajarkan irama dalam membaca Al-Quran yang paling bagus. Karena setelah saya naik ke tingkat kabupaten, pasti saya akan berguru kepada guru-guru yang lebih expert, yang lebih tinggi keilmuannya dalam urusan maqamat atau qiraat. Tetapi walaupun demikian, beliau adalah orang yang mengajarkan saya basic tentang Al-Quran, yang mengajarkan saya bagaimana membaca Al-Quran, dan yang paling penting beliau mengajarkan saya motivasi untuk selalu percaya diri tampil dalam setiap event musabaqah. Modal itulah yang membuat saya alhamdulillah naik dari satu podium ke podium yang lain dengan percaya diri dan memenangkan musabaqah tersebut. Sehingga hari ini ketika saya pulang dari Mesir, saya telepon beliau. Saya katakan, guru, insya Allah setelah pulang dari Mesir, sekarang saatnya saya berkhidmat untuk umat. Saya ingin berdakwah, mengajarkan anak muda tentang Allah, mengajarkan anak muda untuk hijrah. 2015 saya membuat hijrah sebagai tren. Akhirnya sejak 2015 berbondong-bondong anak muda Indonesia berhijrah secara masif. Lalu sejak saat itu kalau saya posting satu 1 minute booster, maka viewsnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dari 3 juta orang yang menonton 1 minute booster itu, beberapa orang ada yang mengatakan ke saya lewat DM atau komen bahwa dia merasa bahwa materi itu sangat sesuai dengan apa yang sedang dia alami. Itu banyak yang kayak gitu. Ustadz, materinya sesuai sekali dengan apa yang saya alami. Ini relate banget dengan apa yang sedang saya jalanin. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya bertahan, bahkan survive dalam menghadapi ujian hidup karena konten 1 minute booster. Apa contoh survive dalam ujian hidup? Ada yang curhat ke saya, suami istri hampir cerai, tapi gara-gara sering dengar 1 minute booster, mereka jadi kuat dan gak jadi cerai. Ada yang bilang hampir bunuh diri, gara-gara sering dengan 1 minute booster, akhirnya gak jadi bunuh diri. Ada yang bilang
terjebak dalam dosa, pacaran, gara-gara sering dengar 1 minute booster akhirnya putus. Ada yang bilang nggak pernah sholat, suaminya nggak pernah sholat, tapi diajak ke talim nggak mau. Akhirnya didengarkan 1 minute booster, alhamdulillah dapat hidayah. Sekarang nggak pernah tinggal sholat berjamaah di masjid. Artinya kita nggak pernah tahu ya berapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari dakwah kita. Saya hanya berharap yang terbaik, dan dengan itu saya mengharapkan pahalanya mengalir untuk saya pastinya, kedua orang tua, kakak, dan keluarga, serta untuk guru-guru saya. Begitulah cara kita memuliakan guru. Jadi memuliakan guru bukan hanya berjalan menunduk di depannya, itu memuliakan secara mudah. Tapi memuliakan guru yang lebih besar dari itu, yang lebih istimewa dari itu adalah amalkan ilmu yang diajarkan kepada kalian. Kalau perlu sebarkan ilmu itu. Sebarkan ilmu itu agar mengalir pahala jariah kepada guru-guru kita. Dan itulah yang menyebabkan para guru ini, para ulama ini menjadi salah satu di antara 2 orang yang wajib atau pantas dicemburui. Kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak ada dengki atau iri, tidak ada iri, hasad, kecuali kepada 2 orang. Siapa? Apakah pejabat? Bukan. Apakah artis? Bukan. Apakah artis dadakan? Bukan. Sekarang artis dadakan banyak, Masya Allah. Ada Citayam Fashion Show, yang satunya udah jadi model model pakaian ya. Yang kemarin tampil di sebuah fashion show yang profesional bareng dengan Al. Tiba-tiba naik. Ada lagi penyanyi Banding-bandingko ya, banding-bandingki, Farel. Ada lagi sebelumnya Odading Mang Oleh yang udah tenggelam. Ada lagi sebelumnya banyak artis-artis dadakan. Apakah mereka yang wajar untuk kita cemburui? Ternyata Nabi nggak menyebut itu. Bukan pejabat, bukan artis, bukan orang yang terkenal. Terus siapa yang wajib atau pantas kita cemburui? Di antara 2 itu, yang pertama adalah orang yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya dan menyebarkan atau mengajarkan ilmu itu dalam kebaikan. Ini yang pertama, guru, ustadz. Yang kedua, orang yang memiliki harta dan dia menghabiskan harta itu fi sabilillah. Bukan orang kaya, tapi orang dermawan. Bukan orang kaya, tetapi orang Orang kaya belum tentu dermawan. Orang dermawan insya Allah dia orang kaya. Maka yang kedua, orang yang memiliki harta dan menghabiskan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Banyak bentuk di jalan Allah itu. Intinya kedua orang ini adalah orang yang dimana hasad itu dilarang, tetapi untuk 2 orang ini kita dianjurkan hasad. Arti hasad di sini adalah iri, kepengen, ribtoh kalau dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab. Sangat menginginkan menjadi seperti mereka. Salah satunya adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi teman-teman, di pembukaan ini saya ingin mention tentang guru, supaya kita tidak melupakan para guru, karena akhir-akhir ini banyak juga kejadian di sekolah di mana para guru itu justru disakiti oleh siswanya. Para guru itu justru dibully oleh siswanya. Itu udah mulai banyak kejadian kayak gitu. Karena siswanya sudah tidak lagi belajar tentang adab. Padahal dalam bahasa Arab, al-adabu fauqal ilmi. Di barat ada quote, manners before knowledge. Manners before knowledge. Adab dulu sebelum ilmu, wawasan. Kalau dalam Islam, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu.
Sehingga kalau misalnya mereka belajar ilmu tetapi tidak belajar adab, maka mereka tidak disebut sebagai orang yang faqih. Bahkan alim. Orang yang alim dalam sejarah Islam pasti adabnya tinggi. Makin alim makin tinggi. Tetapi makin adabnya rusak menunjukkan betapa ilmunya rendah. Sehingga belajar adab itu penting. Banyak orang berpikir belajar adab itu buat apa sih? Untuk karir kita. Hari ini kita tahu ya, adab itu penting banget untuk karir kita, teman-teman. Orang berpikir yang paling penting untuk karir itu adalah ijazah, knowledge, wawasan, tahu banyak hal, punya gelar istimewa, gelar sarjana S1, S2, S3 dengan derajat cum laude misalnya. Ternyata yang lebih penting daripada gelar, lebih penting daripada ijazah itu adab, teman-teman. Orang kalau misalnya punya gelar tapi adabnya nggak baik, maka orang itu nggak akan sukses dalam karirnya. Kalaupun dia sukses, kesuksesan yang salah jalan. Dia meraih apa yang dia inginkan, tetapi apa yang dia raih itu tidak akan membawa dia kepada kebaikan. Justru membawa dia secara perlahan kepada kehancuran. Hari ini kita dihebohkan dengan kasus di Polri misalnya. Ada satu oknum Polri, bahkan sekeluarga, yang kena kasus, yang ternyata adalah orang yang paling sukses secara karir, dalam waktu singkat menjadi jenderal bintang 2, memiliki harta yang sangat banyak, ratusan triliun, memiliki 6 ajudan, memiliki jaringan yang luar biasa di seluruh Indonesia. Ini adalah contoh kesuksesan yang salah jalan. Mungkin dia sukses karena meraih apa yang dia inginkan, tetapi salah jalan. Kalau suksesnya salah jalan, itu udah pasti ujung-ujungnya adalah menjadi kecelakaan bagi orangnya sendiri. Kalau dalam bahasa Islam itu disebut dengan istidraj. Kalau dalam Islam disebut dengan istidraj. Dia ngerasa naik terus. Dia ngerasa dapat terus, dia ngerasa ekspansi terus, tapi akhirnya dia hancur justru dengan kebesaran dirinya. Dan ketika dia hancur, jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, maka rasanya lebih sakit. Beda dengan orang yang jatuh 1 meter kayak gini, paling keseleo. Kalau nggak keseleo pun nggak kerasa. Jatuh 2 meter, oke lah, mungkin agak keseleo dikit. 3 meter patah. Jatuh dari ketinggian tinggi banget, hampir sampai ke bulan. Saking tingginya. Gimana rasanya jatuh seperti itu? Belum sampai di tanah juga, sepanjang perjalanan jatuh aja udah sakit. Maka ini bagi yang menganut mazhab bumi bulat ya. Bagi yang menganut mazhab bumi itu rata, beda lagi teorinya. Artinya itulah sukses yang salah jalan. Sementara kita ingin kesuksesan kita semakin besar, semakin banyak, semakin tinggi, semakin kebaikannya bertambah. Nah, kalau mau dengan sukses yang nggak salah jalan, yang benar, maka salah satunya modalnya adalah adab. Bukan knowledge, bukan network, bukan capital atau modal uang, tetapi modal nomor satunya setelah iman adalah adab. Adab itu memperindah segala sesuatu. Bahkan ada orang yang, ini dalam dunia anak muda ya, kenapa sih lo mau sama dia? Kan dia bukan tipe lo gitu. Kan ada cowok jadi sama cewek, atau sebaliknya cewek jadi sama cowok. Padahal dia itu bukan tipe pasangannya. Misalnya cewek ini pengennya sama cowok yang tinggi, sama cowok yang bersih, kulitnya nggak terlalu gelap, sama cowok yang pemain basket, sama cowok yang apalagi kaya. Ternyata jadiannya sama cowok yang bukan
pemain basket. Bukan tinggi, agak gelap, malah gelap banget. Dan gak kaya, baru merintis usaha. Kok mau? Ternyata alasan si cewek, aku asik aja kalau sama dia, gak tahu chemistry-nya dapet. Kayak sefrekuensi banget gitu. Tahu gak kenapa? Asik itu muncul dari mana? Dari adab. Walaupun ada adab yang fake, ada adab yang real. Tapi adab. Kalau yang fake biasanya nanti lama-lama ketahuan juga aslinya. Kalau yang real ya emang kayak gitu. Biasanya karena adab. Saya sering bilang saya ini bukan tipe istri saya. Ada 5 hal yang dia gak mau ada di suaminya, 5-5-nya ada di saya. Gak mau orang Sumatera karena takutnya keras. Gak mau yang jenggotan. Gak mau yang ustadz. Gak mau yang apa, ada 2 lagi gitu. Ini rahasia. 5-5-nya, oh yang keempat gak rahasia. Gak mau yang kulitnya gelap. Yang kelima yang rahasia. 5-5-nya ada di saya, tetapi jadian. Bahkan dia senang banget, semangat banget pas mau nikah. Kenapa? Tadi nyaman, chemistry-nya dapet, asik. Kenapa bisa kayak gitu? Tadi adab. Begitu juga dalam karir kita, dalam bisnis kita, dalam kerja kita. Adab itu penting sekali dalam segala urusan, termasuk dalam kita menggolkan sebuah proyeksi bisnis, proposal bisnis. Itu adab dilihat sebelum orang ngelihat isi dari proposal bisnis kita. Dan adab itu bukan sekedar datang nunduk-nunduk. Ada tipe orang yang gak suka dengan cara seperti itu. Tapi adab itu adalah punya manner yang baik. Dari cara berpakaiannya manner, dari cara duduknya manner. Kan sekarang ada istilah kalau lagi makan itu ada table manner ya. Table mannernya kayak gimana. Terus kalau lagi safar kayak gimana adabnya. Kalau lagi lapar kayak gimana adabnya. Kalau lagi tertekan kayak gimana adabnya. Itu semuanya akan menentukan karir kita, teman-teman. Kadang-kadang kata teman-teman motivator itu, beberapa presentasi proposal bisnis itu dilakukan di meja makan. Sengaja klien meminta presentasi proposal bisnis dilakukan di meja makan, bukan di ruangan yang AC, meeting room, pakai layar, bukan, di meja makan. Kenapa? Karena klien itu pengen lihat mannersnya orang tersebut di meja makan kayak gimana. Dan ada beberapa hal yang dia catat. Kalau begini berarti orangnya begini, kalau begini orangnya begini. Sehingga dari situ dia bisa menilai apakah dia layak mendengar presentasi proposal bisnis ini. Kalau layak maka dia akan dengar. Kalau nggak layak dia bilang udah tenang aja, ngomong bisnis mah nanti aja, yang penting sekarang kita makan-makan. Itu tanda-tanda ditolak gitu. Tapi kalau dia setuju, ya udah sekarang saya pengen dengar ada proposal bisnis apa. Cerita kalau bagus ya dia terima, kalau enggak ya dia tolak. Tapi penentuannya di awal dengan mannersnya kita. Saya jalan ke beberapa kota pariwisata ya, Lombok, Bali, mana lagi, Labuan Bajo. Saya jalan juga ke negara-negara yang banyak wisatawan, Jepang, Korea, Turki. Itu salah satu yang paling membuat kenapa pariwisata di sana itu maju, itu adalah di mana hospitality bukan lagi menjadi job desk. Hospitality udah menjadi culture. Hospitality itu apa? Tentang akhlak, tentang bagaimana menyambut, bagaimana dan seterusnya. Itu bukan lagi tentang job desk di hotel. Bukan lagi job desk petugas resort. Tapi hospitality udah menjadi culture masyarakatnya. Sehingga ketika hospitality menjadi culture masyarakat, pasti tempat itu akan sukses dengan pariwisatanya.
Itu kan terjadi kan di tempat kita, terjadi di Bali, terjadi di beberapa kota-kota pariwisata. Mulai dari turun pesawat, bukan ketemu petugas bandara, ketemu orang yang ada di bandara, warga lokal. Keluar dari bandara naik rental atau mobil online, ketemu drivernya hospitality-nya bagus, manner-nya bagus. Kemudian masuk ke kota, ngelihat masyarakatnya ketika belanja, mannersnya bagus. Nah ini ternyata menjadi rahasia ketika saya pelajari tentang dunia pariwisata, karena saya lagi mencoba untuk mengkombinasikan ya, mengkolaborasikan antara pariwisata dengan dakwah. Ternyata modalnya adalah adab, modalnya adalah manners, modalnya adalah akhlak, teman-teman. Itulah kenapa ketika Allah bicara tentang sifat Nabi, Allah menyanjung akhlaknya Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ternyata modal kesuksesan Nabi dalam dakwah akhlak yang azim, bukan orasi yang menggelegar. Allah nggak mengatakan Nabi itu orator, walaupun beliau sangat mampu untuk itu. Allah nggak mengatakan Nabi itu seorang yang keras, walaupun beliau lebih dari itu bisa. Allah nggak mengatakan Nabi orang yang kuat, walaupun Nabi paling kuat di antara manusia. Allah nggak mengatakan Nabi itu orang yang pemberani, walaupun Nabi itu paling pemberani di antara semua laki-laki di muka bumi. Semua kehebatan-kehebatan Nabi yang diambil, dimention oleh Allah ternyata bab akhlak. Coba, di antara semua kelebihan Nabi yang dimention bab akhlak, padahal yang lain banyak. Nabi pemberani, Nabi itu ganteng. Kurang ganteng apa Nabi? Emang lebih ganteng mana Ustaz? Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Ini biar tahu ya gantengnya Nabi Muhammad kayak gimana. Gantengan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Mereka dua-duanya ganteng, tapi beda tipe. Gantengnya Nabi Yusuf itu adalah mukjizat dan ujian buat sebelah sini. Sehingga ngiris tangan, gak berasa. Jadi kalau ada sekarang di antara kita yang merasa sok ganteng, coba kasih jarum pentul ke sebelah. Mbak, coba Mbak tusuk jari Mbak sambil ngelihat saya. Kalau Mbaknya gak sakit berarti saya ganteng. Kira-kira sakit gak? Udah pasti sakit, artinya nggak ada yang ganteng. Udah kita biasa-biasa aja. Jangan merasa sok ganteng. Karena ukuran gantengnya Nabi Yusuf, iris tangan pakai pisau yang tumpul, karena itu pisau buah tumpul, tapi sampai berdarah, artinya kan ditekan banget ya. Itu nggak ngerasa sakit karena memandang wajahnya Nabi Yusuf. Gantengnya mukjizat dan menjadi ujian. Tapi gantengnya Nabi Muhammad bukan mukjizat, akhlak. Sehingga nggak ada yang menjadi ujian terhadap gantengnya Nabi Muhammad. Nggak ada perempuan di Mekah yang tergila-gila kepada Muhammad seperti perempuan di Mesir yang tergila-gila kepada Nabi Yusuf. Tapi gantengnya sama. Itu keren tuh. Gantengnya Nabi Muhammad tuh keren. Beliau ganteng banget tapi nggak jadi ujian. Ganteng banget tetapi nggak ada yang bikin orang itu sampai akhirnya lupa diri. Walaupun dua-duanya baik, tetapi Nabi Muhammad gantengnya emang istimewa. Kenapa nggak diangkat aja sisi gantengnya? Kenapa nggak diangkat sisi syujaahnya, keberaniannya Nabi Muhammad? Banyak kisah-kisah di dalam sirah Nabi Muhammad betapa beraninya beliau. Lebih berani daripada Umar, lebih berani daripada Khalid, lebih berani daripada Ali. Ini 3 orang yang terkenal berani kan? Ali beraninya bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia gaib. Jadi kalau ada urusan-urusan gaib, Nabi ngutusnya Ali. Ada sihir, ada santet, ada setan yang bikin onar di luar Madinah, yang diutus Ali. Ali pergi. Kalau Umar dan Khalid beraninya menghadapi dunia zahir.
ada musuh, ada penjahat, ada pasukan, itu Umar dan Khalid. Tiga-tiganya orang pemberani nih. Tapi Nabi lebih pemberani dari mereka semua. Ada suatu ketika Nabi melakukan perjalanan ke tengah padang pasir malam-malam, bawa seorang sahabat. Tapi sahabat itu disuruh tunggu di sebuah tempat, nggak boleh ikut lagi. Lalu ketika sahabat itu disuruh tunggu di sebuah tempat, Nabi membuat lingkaran di sekeliling sahabat. Kan di pasir nih, Nabi bikin lingkaran. Kata Nabi, apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat, jangan pernah meninggalkan atau keluar dari lingkaran ini. Nabi bikin lingkaran di pasir. Kata Nabi, apapun yang kau lihat, apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari lingkaran ini. Terus Nabi pergi agak menjauh. Nabi berdiri di puncak sebuah bukit pasir. Tiba-tiba datang berbagai macam jenis makhluk berwarna hitam, kayak asap, kayak kelelawar, kayak apa, banyak. Sampai akhirnya langit dipenuhi dengan makhluk itu, dengan suara yang sangat bising, suara yang lebih bising daripada angin topan, sangat banyak, sehingga Nabi nggak kelihatan lagi dari posisi sahabat. Nabi ada di tengah, mereka mengitari Nabi, mereka ramai. Sahabat ini ketakutan, dia hampir lari, saking mengerikannya kejadian itu. Sampai kemudian makhluk-makhluk itu pergi satu persatu, pergi. Tinggallah beberapa makhluk saja yang masih bersama Nabi. Kemudian Nabi turun dari bukit pasir mencari tulang belulang, lalu diberikan kepada makhluk itu, maka makhluk itu pun pergi. Maka Nabi pun balik ke posisi sahabat yang berdiri di dalam lingkaran. Nabi menghapus lingkarannya. Kata Nabi, bagaimana keadaanmu? Kata dia, ya Rasulullah, saya sangat ketakutan. Seandainya saya nggak ingat dengan nasihatmu agar tidak meninggalkan lingkaran ini, saya udah lari tadi ya Rasul. Kata Nabi, kalau engkau tadi keluar dari lingkaran ini, maka kita tidak akan bertemu lagi selama-lamanya. Siapakah makhluk itu? Siapakah makhluk itu? Jin yang datang dari seantero bumi untuk beriman kepada Nabi setelah kejadian jin yang beriman di dalam sebuah adegan Nabi lagi sholat. Ternyata jin yang beriman dalam adegan Nabi lagi sholat tadi pulang ke negerinya, mereka menjadi dai, lalu mengundang banyak jin untuk masuk Islam dan bikin perjanjian sama Nabi untuk hadir di situ. Maka mereka beriman sampai yang terakhir jin tua yang kelihatannya kelaparan. Mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kelaparan, di negeri kami terjadi paceklik, tidak ada makanan. Maka kemudian Nabi turun mengambil tulang belulang, diberikan. Kata Nabi, mulai sekarang tulang belulang adalah makanan kalian. Maka sejak saat itu sampai hari ini, tulang belulang adalah makanan kesukaan jin. Ente kadang-kadang ente, ini bukan saya dukun ya, ini cerita di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya Nabi itu orang yang paling pemberani. Sahabat aja nggak ada yang berani ikut Nabi, karena sebelum berangkat Nabi nanya, aku mau ketemu dengan jin, siapa yang mau ikut? Semuanya pada mundur, kecuali satu orang tadi, dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu pun dipegang tangannya sama Nabi, harus ikut. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, bukan karena Nabi nggak berani, untuk jadi saksi. Ada banyak kejadian Nabi itu sang pemberani banget, nggak takut apapun. Kenapa enggak? Wa innaka lasyujja' azim. Sesungguhnya engkau yang paling pemberani. Kenapa enggak itu? Atau Nabi orang yang paling kuat. Kuat banget Nabi itu. Kalau digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu kekuatannya seperti 10 laki-laki. Jadi kalau 10 laki-laki itu mengangkat satu barang, harus diangkat 10 orang, Nabi bisa sendiri. Misalnya ada mobil Avanza keperosok di parit, itu kan harus diangkat, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apain, harus diangkat, nggak bisa pakai dongkrak karena paritnya kecil, harus diangkat rame-rame, butuh 10 laki-laki. Maka Nabi bisa mengangkat mobil itu sendiri. Kekuatan Nabi 10 kali laki-laki yang kuat, bukan laki-laki yang lemah.
10 kali laki-laki yang kuat. Hari ini kita ngelihat orang laki-laki yang kuat mungkin bukan itulah contohnya, karena dia ada laki-laki yang kuat yang bisa narik pesawat kan? Laki-laki yang kuat yang bisa narik pesawat, ada pesawat Boeing 737 yang gede, dia tarik pakai tali di depan, itu satu. Maka Nabi kalau dia narik pesawat jalannya pelan-pelan, Nabi udah lari itu. Kekuatan Nabi. Kenapa Allah mengatakan wa innaka laqawiyyun azim? Sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang sangat kuat dan perkasa. Nabi itu jago gulat, petarung. Ada seorang laki-laki Makkah yang ngajak Nabi tarung dan dia juara gulat. Dia pikir kalau tarung sama Nabi Muhammad nanti dia bisa mempermalukan Nabi Muhammad. Terus Nabi bertanya, kalau kamu kalah? Kalau saya kalah, saya akan masuk Islam. Beneran kata Nabi, beneran. Itu juara gulat Mekah tuh, ngalahin Khalid, ngalahin Umar. Kalau nggak salah namanya Abu Syuja'ah. Kalau kamu kalah, saya masuk Islam kata dia. Oke. Akhirnya tarunglah Nabi dengan dia. Tarung. Baru pertama dia udah kekunci. Kata dia sakit, Muhammad, aku nyerah. Ya udah dilepas sama Nabi. Kata dia penasaran nih, kok kamu bisa sih ngalahin saya? Ya udah kita ulangi lagi biar nggak penasaran. Ulangi lagi, kedua, ketiga, sampai 3 kali, tiga-tiganya dimenangkan oleh Nabi dengan waktu yang sangat singkat, gulat. Jadi kalau ada Habib Nurmagomedov hari ini, Nabi 10 kali lipat lebih kuat dan lebih jago daripada Habib Nurmagomedov. Kenapa Allah nggak mengatakan Nabi sebagai qawiyun azim? Sementara malaikat Jibril Allah menggambarkannya qawiyun amin, malaikat yang kuat dan amanah. Malaikat Jibril dijelaskan kekuatannya. Kalau Nabi bukan kekuatannya, walaupun beliau sangat kuat, sangat pemberani, sangat pintar, sangat hebat, ternyata yang dimention oleh Allah adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak yang sangat-sangat istimewa, yang sangat agung. Kenapa teman-teman? Kenapa? Ternyata itulah yang menjadi modalnya keberhasilan dakwah Nabi, akhlak. Lagi-lagi jangan bayangkan akhlak itu sekedar sopan santun ya. Akhlak itu bukan sekedar sopan santun. Akhlak itu adalah ra'fah rahmah. Di akhir surat At-Taubah Allah menceritakan juga akhlak Nabi udah dengan sifat. Kalau di surat Al-Qalam hanya akhlak khuluqin azim. Tapi kalau di akhir surat At-Taubah sifatnya, maksud dari khuluqin azim itu apa? Bil mu'minina raufun rahim. Nabi itu orang yang sangat raufun rahimun. Apa arti rauf? Rauf itu dari kata ra'fah, rahim dari kata rahmah. Orang yang sangat ra'fah namanya rauf, orang yang sangat rahmah namanya rahim. Bil mu'minina raufun rahim. Nabi itu sangat ra'fah dan sangat rahmah. Itulah akhlak Nabi. Sekarang pertanyaannya, apa itu ra'fah? Karena orang kita memaknai adab itu hanya sopan santun, terlalu rendah. Akhirnya udah cukup adabnya begitu. Adab bukan hanya sopan santun, itu bab kulit banget. Kita perlu belajar adab yang sebenarnya dalam Islam. Lebih hebat daripada orang Jepang loh. Tapi sayangnya hari ini orang Islam sudah kehilangan adab. Makanya kehilangan respek dari manusia tentang agamanya. Kita pergi ke Jepang, mulai dari bandara, manners mereka udah bagus banget. Pulang dari Jepang umroh nih, landing di Madinah atau di Jeddah, langsung berubah 180. Yang tadi adabnya nyaman banget, menyenangkan, tiba-tiba adabnya bikin kita nggak nyaman, merasa khawatir, malah kita dibentak-bentak.
Apa ra'fah dan rahmah itu? Ra'fah kalau kita terjemahkan yang paling gampang itu adalah mindfulness of others, itu ra'fah. Mindfulness of others itu ra'fah. Mikirin orang lain, nggak mikirin diri sendiri. Itu adabnya Nabi. Mindfulness of others. Contoh mikirin orang lain gimana? Ini kalau saya parkir di sini motornya, nanti yang di depan bisa keluar nggak ya? Oh ada jalan di sana, oke, parkir. Kalau nggak ada, aduh ini kayaknya orang nggak bisa keluar nih, kasihan. Ya udah saya cari tempat lain. Itu ra'fah. Ini kalau saya parkir depan gerbang orang, orangnya bisa keluar nggak ya? Karena dia harus muter, pas parkir, pas keluar harus agak belok. Bisa nggak ya dengan sekecil ini? Kayaknya nggak bisa deh. Cari. Itu ra'fah. Ini kalau saya bikin acara kayak gini nih, terus suaranya suara dangdutan sampai mengganggu tetangga nggak ya? Kayaknya mengganggu. Ya udah cari gedung. Nggak sanggup cari gedung, bikin acara kecil. Ini nggak sanggup cari gedung, tutup jalan. Tidak ada ra'fah lagi. Walaupun semuanya berjilbab, semuanya sarungan, nggak ada ra'fah. Gimana kita ingin menjadi ummatan rahmatan lil alamin? Ra'fah aja belum, apalagi rahmah. Mindfulness of other, mereka tuh mikir banget. Mengganggu nggak nih? Nyusahin orang nggak nih? Nabi itu kayak gitu, sangat mikir tentang orang lain. Jangan sampai mengganggu, jangan sampai nyusahin. Kalau nyusahin diri sendiri ya nggak apa-apa Nabi mah. Tapi kalau nyusahin orang lain nggak mau. Itu Nabi banget tuh. Pernah Nabi didatangin para sahabat malam-malam pengen curhat. Saya kebayang sih, jangankan Nabi yang luar biasa istimewanya, saya aja dengan segala macam aib dan kekurangannya, sering banget orang pengen ketemu, datang ke Bandung tiba-tiba, datang ke pesantren, tiba-tiba udah dari sana aja, pengen banget ketemu. Akhirnya kadang ada yang diterima, kadang nggak sanggup diterima, ya minta maaf. Tapi kalau Nabi pernah didatangi malam-malam, datang ke rumah, Nabi kan nggak mungkin tutup rumah ya, tutup pintu ya, pasti dibukain. Ketika diketok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain. Ahlan ahlan kata Nabi, masuk aja mereka, ngobrol, curhat, sampai udah menjelang tengah malam, nggak pulang-pulang, nyaman. Dikasih makan, diajak ngobrol, udah selesai mereka makan, walaupun makannya korma, minum zam-zam, ngobrol, sampai menjelang tengah malam nggak pulang-pulang. Tapi Nabi nggak bisa ngusir. Nabi nggak bisa ngusir. Pengen ngasih tahu mereka kode supaya pulang, nggak bisa, karena Nabi itu ra'fah banget. Nggak enak, nanti perasaan mereka merasa bersalah. Kalau kita udah kasih kode, oh, udah jam berapa ya sekarang? Bawa jam nggak? Misalnya. Atau kodenya tiba-tiba istri kita yang manggil-manggil di belakang, oh berarti udahan. Kalau lebih vulgar lagi, tiba-tiba ada panci jatuh misalnya. Itu kode kan? Atau lebih ini lagi mungkin anak rewel. Itu kode-kode kan? Nabi kode itu aja enggak, bukan hanya beliau, keluarga beliau pun enggak punya kode. Saking sekeluarga itu ra'fah. Kayak Nabi masih betah, kayak Nabi masih tenang. Padahal Nabi itu dalam hati udah pengen istirahat. Nabi kan nggak larut kalau tidur. Boleh tidurnya awal, bangunnya juga awal. Jadi tidurnya sebelum jam 10 udah tidur, jam 2 udah bangun Nabi itu. Jam 4 tidur lagi setengah jam baru subuh. Jadi pola Nabi itu tidur, bangun dalam satu malam. Itu cara sholat tahajudnya Nabi Daud alaihissalam. Nah ini nggak pulang-pulang, Nabi udah ngerasa nggak nyaman, tapi masih diladenin ngomong, masih senyum-senyum, sampai akhirnya turun ayat di dalam surat An-Nur kalau nggak salah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang ke rumah Nabi, minta izinlah. Jika dipersilakan masuk, masuklah. Jika kalian sudah makan, jangan memperpanjang pembicaraan. Pulanglah, karena itu mengganggu Nabi dan keluarganya. Sampai turun ayat masalah bab itu coba. Karena ini ayat, Nabi harus baca. Kalau Nabi nggak baca, Nabi nggak enak sama Allah. Mau nggak enak sama manusia atau sama Allah? Kan Allah kan lebih tinggi. Karena Allah udah turunkan ayat, akhirnya Nabi baca.
Wahai para sahabat, saat kita sedang bicara barusan, aku dapat wahyu. Masya Allah, kita beruntung sekali duduk di rumah Nabi dapat wahyu. Bacakan Nabi, bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian masuk ke rumah Nabi, minta izinlah. Oh ya, alhamdulillah, tadi kita minta izin. Kalau kalian diberi makan, makanlah. Ya alhamdulillah kita makan tadi. Makanan Nabi berkah. Tapi setelah selesai makan, janganlah memperpanjang pembicaraan. Pulanglah, karena itu mengganggu Nabi dan keluarganya. Oh astagfirullahaladzim, ya Rasulullah mohon maaf. Pulang aja semuanya. Sampai turun ayat untuk ngasih tahu ke mereka suruh pulang, karena Nabi nggak bisa suruh ngasih tahu ke mereka. Ini juga adab, ini juga ayat tentang adab, tentang manners, tentang ra'fah. Kalau kita bertamu, ada orang yang kalau bertamu itu maksa. Padahal dalam Islam bertamu itu nggak boleh maksa. Kalau kita diizinkan masuk, masuk. Kalau tidak diizinkan nggak boleh masuk. Dzalikum azka lakum. Karena kalau kita dilarang masuk, maka kita jangan masuk, karena itu lebih baik untuk kita, lebih suci, terpelihara dari berbagai macam fitnah. Kenapa? Ada orang kadang-kadang begitu bertamu nggak dibukain pintu atau dikasih tahu sama pembantu, maaf ya bapak belum bisa nerima tamu. Orangnya ngambek, nggak ada akhlak, tamu datang jauh-jauh nggak diterima. Padahal akhlak dalam Islam justru yang punya rumah punya hak untuk menerima atau menolak, dan tamu punya kewajiban untuk menerima keputusan tuan rumah. Disuruh masuk, masuk. Kalau enggak ya enggak, kecuali udah janjian. Ini kan enggak janjian, karena kita nggak belajar adab dalam Islam. Semua adab dalam Islam, dalam Al-Quran, itu tuh menjabarkan makna ra'fah dan makna rahmah. Semua ayat-ayat tentang akhlak, mau ayatnya kisah, mau ayatnya perintah, mau ayatnya perumpamaan, semua ayat-ayat tentang akhlak di dalam Al-Quran menjelaskan dua makna akhlak saja. Satu ra'fah, dua rahmah. Ra'fah itu apa tadi? Mindfulness of others, mikirin orang lain banget, sampai mindful, sampai difikirin banget tentang orang lain. Ini gimana nanti dia, ini gimana nanti dia. Dimulai dari keluarga, ini gimana nanti ibu, ini gimana nanti ayah, ini gimana nanti suami, ini gimana nanti istri. Mindfulness of others, mikirin orang lain banget, nggak mikirin diri sendiri. Saya ngelihat di beberapa video TikTok ya, ada bapak-bapak duduk di kursi angkutan umum, sementara di sebelahnya ada ibu-ibu. Kenapa dia merasa nyaman duduk sementara ada ibu-ibu yang berdiri? Udah hilang akhlaknya, nggak ada lagi rasa malunya. Dia nggak berpikir gimana kalau istri saya kayak gini, gimana kalau kakak saya kayak gini, gimana kalau ibu saya kayak gini. Dia nggak mindfulness of others. Yang penting saya nyaman. Nah, nggak mikirin orang lain, cuman mikirin diri sendiri, egois. Ini harus dirubah dari bangsa kita. Nggak bisa kita jadi orang yang egois. Mau kita hafal 30 juz, mau kita hafal hadis ribuan dengan riwayat, mau kita pakai pakaian yang berjubah dan bersorban, janggut panjang sampai ke dada, kalau kita nggak punya mindfulness of others, kita tidak mencontoh Nabi. Karena Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim, raufun rahim. Sangat ra'fah, mikir. Ini kalau saya kayak gini, nanti orang lain gimana? Difikirin. Ini bukan overthinking ya. Overthinking itu dibawa tidur. Jadilah overthinking insomnia overthinking. Ini yang dia thinkingnya pas kejadian. Ini kayak gimana nanti kayak gini. Oh hati-hati. Akhirnya orangnya hati-hati dalam segala urusan. Yang kedua, rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu ingin memberi. Kalau ra'fah itu nggak ingin mengganggu. Kalau rahmah itu ingin memberi. Jadi rahmah itu, rahim itu artinya suka menolong. Itu rahmah. Suka menolong, suka memberi, suka menyenangkan, suka. Ya pokoknya yang membuat orang lain senang, yang membuat orang lain dapat pertolongan, dia suka. Itu namanya rahmah. Sehingga Nabi punya dua, satu nggak mau ganggu orang lain, yang kedua suka sekali menolong orang lain.
Kalau ada orang lain butuh pertolongan, Nabi nggak mungkin diem, pasti ditolong. Hari ini teman-teman, dakwah kita masih jauh dari ra'fah dan rahmah. Dakwah kita masih jauh dari ra'fah dan rahmah. Malah di dalam program dakwah sekalipun kita nggak ra'fah dan rahmah. Parkirnya sembarangan. Kemudian kalau wudhu kita airnya sampai kayak air terjun, full kerannya dibuka. Kita nggak mikir kalau kita buka segede itu, pertama secara environment, secara lingkungan kita sangat tidak baik. Kedua, kalau kita boros berarti orang lain nggak bisa pakai dong air itu. Kadang-kadang ada yang buka keran full, udah gitu dia buka lipat-lipat baju dulu, itu udah kebuka. Lipat-lipat baju dulu, dia stretching dulu, warming up dulu. Astagfirullah. Kita sering melihat itu di masjid, bukan di luar, baru di masjid. Yang harusnya lebih paham tentang adab, itu udah dibuka full. Kenapa nggak dibuka sedikit aja asal keluar, sehingga dia bisa berwudu tanpa harus kebuang banyak. Bahkan Nabi mengatakan, hematlah air walaupun kalian berada di sungai yang mengalir. Hematlah air walaupun kalian berada di sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir itu apa sih hemat? Saking pentingnya berhemat itu. Di dakwah masih kayak gitu, sampah sembarangan. Kita nggak mikir bahwa dengan membuang sampah sembarangan itu akan mampet di selokan, nanti jadi banjir. Belum lagi nanti itu lebih parah daripada banjir adalah sampah plastik yang kita buang sembarangan itu baru butuh waktu lebih dari 300 tahun untuk terurai. 300 tahun. Dan sekarang jumlah sampah plastik yang sudah masuk ke dalam tanah kita udah luar biasa banyaknya. Sehingga lapisan terluar dari tanah kita itu sudah plastik. Bagaimana kita bisa menghijaukan bumi kita kalau sampahnya udah masuk ke dalam tanah? Kita nggak mikir itu, nggak rofah. Yang penting gampang lah, buang aja, buang dari naik mobil, buang sampah keluar. Di tol, bayar kartu tol, keluar ininya, kertasnya, buang lagi di luar. Nggak ada rofah. Rahmahnya juga gitu. Kita tegaan. Harusnya kita nggak tega. Harusnya kita pengen bantu. Nggak bisa kita ngelihat sesuatu yang tersakiti, terzolimi, susah, kecuali kita akan membantu. Dakwah belum ke sana teman-teman. Dakwah kita baru di tataran narasi, tabligh akbar, ta'lim, pengajian, halaqah, baru di tataran itu. Sedikit sekali dari dakwah kita yang orientasi dakwahnya itu adalah rahmah, mengangkat beban umat, menyelesaikan masalah masyarakat. Sedikit banget. Para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita sedikit sekali yang memotivasi anak didiknya untuk membuat sebuah movement, sebuah gerakan yang orientasinya rahmah. Sedikit. Ini terus terang saya bicarakan. Sedikit sekali dari guru-guru kita yang punya sebuah komunitas, punya organisasi, punya jamaah yang mereka motivasi, mereka didik, mereka ajarkan supaya membuat movement untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Sedikit. Rata-rata jamaahnya menjadi fasilitator pengajian. Lagi-lagi pengajian. Bangsa kita ini nggak kekurangan pengajian, tapi kekurangan orang baik, rahmah. Saya sama istri itu punya satu proyek sosial namanya Rumah Teduh. Sekarang ada 2, Rumah Teduh dan Peaceful Land. Rumah Teduh itu menangani pasien kanker yang kurang mampu. Dan itu pasiennya ngeri-ngeri, namanya kanker ya, ngeri-ngeri. Dan lebih bahaya, lebih parah lagi, udah kena sakit kanker, mereka orang yang nggak mampu di desa. Ditambah lagi sama keluarganya ditinggalin, disakiti. Ini satu. Yang kedua ada Peaceful Land. Ini khusus pasien mental issue, mental illness. Sekarang banyak banget yang kasus terakhir kejadian kemarin, baru kemarin saya dengar laporannya dari istri,
Ada ibu-ibu kerekam sama tetangganya lagi teriak-teriak marah kepada dua putrinya. Putrinya masih kecil, umur 5 tahun sama 8 tahun kalau nggak salah. Ibu ini teriak-teriak, kencang teriak-teriak, bentak-bentak putrinya. Dan katanya setiap hari kayak gitu, temperamen. Kenapa? Karena kena mental. Setelah cerai sama suaminya, anaknya menjadi korban bulian dari ibunya sendiri. Kebayang nggak gimana rusaknya mental dan fisik anak itu? Rusak udah. Gimana kita mengharapkan tumbuh generasi yang ideal ketika di rumah aja udah hancur, dibentak setiap hari dari pagi sampai malam. Salah sedikit kadang-kadang nggak salah juga udah kena bentak. Bentaknya itu mengerikan kalau saya dengar voice note-nya. Yang saya nggak kebayang, kasihan perasaan anaknya digituin. Ini kena mental. Ada yang pengen bunuh diri. Ada yang kalau udah kena yang skizo itu pengen bunuh orang. Sekarang yang kena mental illness dengan tipe skizofrenia itu, beberapa driver udah kena tuh. Driver kena skizo. Kebayang nggak? Orang yang kena skizo pengen bunuh diri dan bunuh orang. Sehingga dia sebagai driver travel kena skizo, ketika lagi kambuh dia tabrakin mobilnya ke truk di tol, dan itu udah kejadian beberapa kali. Sempat viral juga di TikTok. Cuman nggak dicari tahu kenapa penyebabnya. Katanya ngantuk. Sebetulnya bukan ngantuk. Dengan kecepatan tinggi dia sengaja menabrakkan mobilnya ke tol. Karena kalau orang kena skizo itu ada semacam teriakan dari dalam pikirannya, tabrak, 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 akhirnya ditabrakin. Itu sekarang lagi banyak banget kejadian di masyarakat kita. Dakwah turun nggak menyelesaikan masalah itu. Banyak banget orang-orang yang susah di Jakarta. Saya nggak tahu di Lombok mungkin lebih baik ya. Di Jakarta itu di rumah-rumah yang kumuh dekat-dekat sungai itu HIV luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu udah apa istilahnya BO ya, booking online ya. Udah pada BO. Anak-anak SMP udah pada BO itu. Bahkan pernah relawan kita datang mencari kasus di sana. Itu relawan kita ada yang agak cakep, agak ganteng dikit. Itu dipanggil-panggil sama anak SMP. Bang, sini aja bang, free kok, nggak apa-apa untuk abang. Coba. Itu parah kejadiannya di masyarakat kita. Mungkin Lombok jauh lebih baik dari kondisi kota-kota besar, tetapi masalah itu banyak. Minimal kanker, tumor, orang yang kena mental, broken home, dan seterusnya. Itu pasti banyak di mana-mana. Masalahnya sekarang, siapa yang peduli dengan masalah itu? Kita nggak usah saling menyalahkan lah. Kita tanya ke diri kita sendiri aja. Dakwah peduli nggak dengan masalah itu? Dakwah ngambil peran nggak dalam masalah itu? Atau dakwah cukup dengan tablik-tablik aja kayak gini? Cukup dengan talim-talim aja kayak gini? Nggak cukup teman-teman. Terus di mana rahmahnya kita? Sehingga bicara tentang akhlak Nabi SAW, salah satu rahasia keberhasilan dakwah Nabi adalah akhlak. Dan akhlak Nabi ra'fah dan rahmah, mindfulness of others, dan suka membantu. Gak ada satupun yang datang kepada Nabi minta pertolongan kecuali Nabi pasti menolong dia, gak pernah ditolak. Kalau Nabi gak bisa nolong sendiri, Nabi akan pegang tangannya, Nabi keliling ke rumah sahabat, cari orang yang bisa nolong dia sampai selesai baru Nabi tinggalkan. Gak pernah Nabi menolak dan mengabaikan orang yang susah. Mudah-mudahan materi sederhana ini bisa menjadi motivasi buat kita. Yang paling penting adalah statement saya yang terakhir tentang masalah masyarakat. Saya berharap lebih banyak lagi ustadz, guru, dan para santri, para aktivis. Kalau kalian bikin komunitas dakwah, orientasinya jangan talim lagi deh. Udah banyak yang bikin itu. Coba orientasinya ra'fah dan rahmah. Selesaikan masalah masyarakat. Cari, dan gak usah jauh-jauh nyarinya, pasti nemu. Karena banyak banget masalah masyarakat kita. Cobalah dakwah, ambil peran dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Dakwah peduli dengan apa yang terjadi di masyarakat. Baru namanya dakwah yang rahmatan lil
alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Gerunda. Kami Ustaz dan Atak yang sudah tadi transfer ilmu, kita sama-sama sudah menjemput hidayah dan juga pastinya menggapai hikmah dengan tema yang sangat luar biasa dalam acara konser Langit Millennials yang berlangsung di Lombok ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم
فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum saya tutup, ini yang tadi saya maksud, salah satu di antara proyek dakwah yang konkret dan berdampak dalam menyelesaikan masalah umat itu seperti ini ya. Lembaga Pendidikan Al-Quran Isyarat untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita yang hidup di dalam dunia yang sunyi bagi mereka. Maka tugas kita adalah mengisi kesunyian itu dengan Al-Quran. Mengisi kesunyian itu dengan nasihat-nasihat yang menyemangati mereka dengan bahasa isyarat. Ini salah satu contoh dakwah yang konkret. Bukan sekedar narasi, bukan sekedar tablik. Dan buat teman-teman yang masih bingung harus berbuat dakwah konkret apa, ini salah satu contoh yang teman-teman bisa support. Silakan kita support ini bersama-sama supaya semakin banyak nanti orang-orang yang bisa mereka bantu, semakin banyak anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang layak dengan bahasa isyarat sampai mereka bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang sukses bahkan dengan keistimewaan yang mereka miliki. Saya mengajak kepada kita semuanya, yuk kita bantu sama-sama, kita support dakwah konkret Lembaga Pendidikan Al-Quran Isyarat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Barakallahu fikum buat adik-adik semua. Semoga kalian menjadi orang yang sukses insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda Ustaz Ataki. Kami persilakan untuk bisa melanjutkan kembali aktivitas dan juga ke tempat yang sudah tersedia. Alhamdulillahirabbil alamin. Konser Langit di Lombok bersama Gurunda Ustaz Ataki sudah selesai, sudah berakhir acara. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan untuk semuanya.